Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Bambang Sidik. Saya dari kelas 04. Saya akan mempresentasikan tugas asesmen kewarganegaraan yang telah saya buat. Judul yang saya ambil di sini adalah negara hukum. Negara hukum adalah sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian kita langsung menuju ke kajian teori. Restat versus rules of law. Ada dua istilah nama yang digunakan untuk merujuk pada negara hukum. Restat dalam tradisi Eropa kontinental dan rule of law dalam tradisi Anglo-Saxon. Meskipun memiliki kesamaan inti, kedua memiliki penekanan yang sedikit berbeda. Restat lebih menekankan pada supremasi hukum yang tertulis dan peran negara dalam menegakkannya. Sedangkan rule of law lebih menekankan pada prinsip-prinsip umum keadilan dan hak asasi manusia. Lalu, negara hukum formal dan material. Perbedaan lain yang penting adalah antara negara hukum formal dan material. Negara hukum formal berfokus pada pemenuhan prosedur hukum yang tepat, sedangkan negara hukum material menekankan pada substansi hukum dan apakah hukum tersebut adil dan konsisten dalam nilai-nilai fundamental. Kemudian, di sini permasalahan utama negara hukum, yaitu korupsi, ketidakadilan, kelemahan lembaga hukum, kurangnya kesadaran masyarakat. Berikut adalah contoh kasus, yaitu tantangan korupsi dalam sistem hukum. Dengan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dalam sistem hukum yang menggugat integritas dan independensi lembaga penegak hukum. Dengan analisis korupsi di dalam sistem hukum merusak fondasi negara hukum karena melemahkan kepercayaan masyarakat pada keadilan dan penegakan hukum yang adil. Dalam kasus seperti ini, terdapat konflik antara prinsip negara hukum dan tindakan individu yang tidak bertanggung jawab, yang menyoroti perlunya reformasi dalam transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Kemudian di sini kita bisa melihat upaya memperkuat negara hukum. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat negara hukum, yaitu memberantas korupsi, seperti menegakkan keadilan, pembentukan lembaga hukum yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat. Kemudian berikut ini adalah rekomendasi untuk meningkatkan implementasi negara hukum. Berbagai langkah reformasi bisa menjadi solusi. Contohnya seperti strengthening legal institution, yaitu memperkuat lembaga-lembaga hukum, kemudian transparency and accountability, yaitu meningkatkan transparansi dalam proses hukum, mendorong akuntabilitas pemerintah dan aparat penegak hukum melalui audit independen, laporan publik, dan pengawasan dan lembaga independen. Kemudian akses to justice, yaitu memastikan akses yang setara terhadap sistem peradilan bagi semua warga. Lalu reformasi hukum. Melakukan reformasi hukum untuk memastikan kejelasan, kesederhanaan, dan keadilan dalam peraturan hukum, menguatkan perlindungan hak asasi manusia, dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial dan teknologi. Kemudian education and awareness, itu pendidikan publik dan pelatihan bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum. Lalu anti-corruption measures, yaitu implementasi langkah-langkah anti korupsi yang efektif. Yang terakhir yaitu international cooperation, yaitu kerjasama dengan lembaga internasional atau negara lain untuk mempelajari praktik terbaik dalam penerapan negara hukum. Kemudian ini adalah referensi yang saya dapatkan ketika saya membuat PowerPoint tersebut. Baik, untuk presentasi ini saya akhiri. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.